Pemirsa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, saya Abiwan Suwardi hadir dalam program liputan khusus Beranda Informasi Hadir untuk Negeri yang akan menyajikan sejumlah informasi dari berbagai daerah yang tentu akan kami sajikan untuk Anda semuanya. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, informasi pertama, terpaan pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Sulawesi Selatan untuk menggenjot produksi komoditas pertanian yang merupakan komoditas primadona ekspor yang akan menyaingi komoditas pertambangan di daerah tersebut. Hal tersebut dikemukakan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di sela kegiatan Merdeka Ekspor yang dilakukan secara serentak di 17 daerah dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Oleh karena itu, mohon semua Komoditas pertanian Sulawesi Selatan segera menyalip komoditas pertambangan. Hal ini terlihat dari pengembangan sektor pertanian yang terus meningkat sehingga diyakini akan menjadi komoditas terdepan untuk ekspor Sulawesi Selatan. Hal tersebut bercermin dari rata-rata ekspor komoditi andalan Sulsel dari sektor pertanian yang tercatat 3.338 ton dengan frekuensi 152 ton per bulan dengan nilai ekspor 241,73 miliar rupiah dari kacang mede, kakao, rumput laut, dan sebagainya. Mencermati kondisi tersebut, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada kegiatan Merdeka Ekspor yang dilaksanakan secara virtual dan serentak di 17 daerah Sabtu mengatakan, dengan adanya direct export atau ekspor langsung ke luar negeri itu dari Makassar, pihaknya optimis ke depan akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulsel yang selama ini atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi kalau kita sudah adalah dari portal, apalagi sudah jadi MNP nantinya. Nah, ini luar biasa sekali. Kita pokoknya dorong genjot dan inilah salah satu peluang kita untuk meningkatkan posisi pertumbuhan ekonomi kita ya. Pelepasan komoditi ekspor senilai 98 miliar rupiah pada kegiatan Merdeka Ekspor di Pelabuhan Peti Kemas Makassar ini turut dihadiri pejabat Forkopimda dari Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Ridwan Roka, Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap dievaluasi. Hal tersebut guna mengetahui efektivitas pembatasan kendaraan sesuai plat nomor polisi. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai menerima bantuan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak akhir pekan lalu, Kota Bogor memberlakukan aturan pembatasan kendaraan sesuai nomor polisi ganjil genap selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Pembatasan dilakukan di titik tertentu di mana mobilitas masyarakat tinggi. Kebijakan tersebut diikuti oleh pemerintah daerah lain seperti Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap merupakan kewenangan pemerintah setempat. Namun ia minta hasil evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan usai menerima bantuan alat kesehatan dan sembako dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia APLI di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu 14 Agustus. Titipan saya tolong dievaluasi. Jadi jangan ikut-ikutan ganjil genap tanpa ada evaluasi hasilnya seperti apa. Yang penting kan kuncinya bukan soal ganjil genapnya, bagaimana mengatur pergerakan sehingga prokes terjaga, ekonomi jalan. Emil mengaku kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap di Kota Bogor dinilai berhasil karena mampu mengurangi mobilitas masyarakat Bogor dan sekitarnya, terutama mengantisipasi serbuan wisatawan domestik.
Diharapkan apapun kebijakan pemerintah daerah mampu mempercepat pengendalian COVID-19 sehingga perekonomian dari sektor pariwisata bisa segera pulih. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Kementerian Pertanian siap mengembangkan pasar ekspor komoditas porang yang harganya saat ini mencapai Rp240.000 per kilogram. Salah satunya dengan membangun pabrik olahan porang di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tahun 2021 dari Januari. Kementerian Pertanian menyatakan siap mengembangkan industri porang yang rencananya dipusatkan di Madiun, Jawa Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Surabaya Sabtu 14 Agustus di hadapan Presiden Joko Widodo yang menyapanya secara virtual saat pelepasan ekspor komoditas pertanian secara serentak melalui 17 pintu pelabuhan laut dan udara di tanah air dengan tujuan 61 negara. Total volume ekspor tersebut sebanyak 627,39 ribu ton atau senilai 7,29 triliun rupiah. Salah satu komoditas yang diekspor adalah porang. Mentan Syahrul meyakini dengan membangun pabrik olahan porang yang budidayanya sudah banyak dikembangkan di wilayah Kabupaten Madiun ke depan bisa mengembangkan pasar ekspor. Porang dengan berbagai macam produk olahannya diyakini berkhasiat untuk kesehatan sehingga banyak dicari di berbagai negara. Harganya saat ini mencapai Rp240.000 per kilogram. Orang banyak sekali, bisa untuk orang diabetes dan lain-lain sebagainya, dan itu dibutuhkan. Harga porang sekarang buatan Jepang itu Rp240.000 per kilo, dan itu kita bisa buat. Dan insya Allah sesuai perintah Bapak Presiden, di sekitar tanggal 20 di Madiun industri yang ada. Mentan Syahrul Yassin Limpo telah mengagendakan pembangunan pabrik olahan porang di Madiun dimulai pada tanggal 20 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo didaulat untuk hadir meletakkan batu pertama pembangunannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari dunia perbankan, Bank Indonesia berusaha memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga seperti dijelaskan Deputi Gubernur BI Sugeng dalam kuliah umumnya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu 15 Agustus 2021. Pihaknya akan menjaga laju inflasi di bawah 3% sesuai target pada tahun 2021. Bank Indonesia kini tengah berupaya menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dengan capaian di bawah 3% dari target inflasi tahun 2021 sebesar 3% plus minus 1. Apabila kestabilan harga dapat dijaga, maka kepastian dunia usaha dapat meningkat, daya beli masyarakat dapat terjaga, dan menjaga daya saing dengan negara-negara lain. Pihaknya seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng saat memberikan kuliah umum kepada Sivitas Akademika IAIN Kendari Sulawesi Tenggara secara virtual pada 15 Agustus, senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah yang telah dilakukan menurutnya berdampak pada turunnya inflasi. Walaupun menurutnya inflasi yang terlalu rendah juga tidak berdampak baik. Itu mempertandakan bahwa kegiatan ekonominya itu belum begitu kuat, ya, karena tadi perkembangan kreditnya juga masih di bawah, ya, nggak ada penyaluran secara yang kuat, ya. Sekarang bagaimana inflasinya tadi, ya kalau bisa naik sedikit gitu loh, naik lah, yang tetap terkendali, ya. Sejalan dengan hal tersebut, BI pun berupaya memperkuat inovasi, sinergi, dan kepedulian sosial sebagai kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Melalui penyerahan program bantuan sosial BI untuk IAIN Kendari seperti Rp299 juta, berupa laboratorium, komputer, dan sarana audiovisual yang diharapkan dapat bermanfaat optimal bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun ke-68 BI,
sekaligus hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Jamasan pusaka menjadi salah satu tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa saat memasuki bulan Suro yang dikeramatkan. Salah satunya seperti yang dilakukan masyarakat adat Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggelar tradisi jamasan pusaka Kiai Totok. Dalam penanggalan Jawa, bulan Suro menjadi sesuatu yang istimewa karena menjadi bulan pertama yang diyakini sebagai bulan keramat penuh larangan dan pantangan. Sehingga sebagian kalangan di masyarakat Jawa biasanya selalu menghindari bulan ini untuk melakukan kegiatan besar karena takut terkena kesialan. Untuk menghindari hal itu, mereka memiliki tradisi membersihkan benda-benda pusaka atau peninggalan turun-temurun yang dikeramatkan. Sebagai cara untuk menghargai secara penuh peninggalan nenek moyang lewat tradisi yang dikenal dengan istilah jamasan pusaka. Hal itulah yang tengah dilakukan masyarakat adat Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menggelar jamasan pusaka dan doa di Rumah Adat Kautaman Ngawen, Gunung Kidul. Sejumlah keris pusaka adat serta tombak Kiai Totok yang merupakan pusaka leluhur Padukuhan Ngawen dibersihkan dan diminyaki agar tetap awet juga tidak usang dimakan waktu. Sesaji dan kembang 7 rupa pun menjadi pelengkap dalam upacara tersebut. Dengan jamasan pusaka tombak Kiai Totok ini bisa menghilangkan semua sengkala, semua halang rintang yang mengacu khususnya masyarakat Ngawen, selanjutnya melebar se-Nusantara. Di tahun ini, bulan Suro diyakini memasuki windu sancahya atau tahun bercahaya. Sehingga warga setempat berharap hal itu membuat pandemi COVID-19 yang hampir 1,5 tahun melanda negeri ini segera berakhir. Digantikan kehidupan normal yang mampu memulihkan perekonomian dengan segera. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, penguasa Pura Mangkunegaran KGPAA Mangkunegara 9 pada Minggu 15 Agustus 2021 dimakamkan di pemakaman Raja Astana Girilayu, Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum diberangkatkan dari Pura Mangkunegaran, istri dan keempat anaknya melakukan tradisi brobosan atau berjalan di bawah peti jenazah. Seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Setelah disemayamkan selama 2 hari di Endalem Ageng Pura Mangkunegaran, jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-9 pada 15 Agustus diberangkatkan ke pemakaman Raja Astana Girilayu di Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Keempat anaknya mengiringi pelepasan jenazah putra keempat Adipati Mangkunegara ke-8 yang memiliki nama kecil Gusti Jiwo tersebut dari Istana Pura Mangkunegaran pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat diiringi ratusan pelayat. Prosesi dimulai dengan pembacaan riwayat hidup Mangkunegara ke-9, dilanjutkan dengan atur Pambagyo Harjo atau kata sambutan pihak keluarga. Jenazah pengageng Mangkunegaran kemudian ditutup dan digotong keluar dari Istana Mangkunegaran oleh beberapa abdi dalem. Sebelum jenazah diberangkatkan, keempat putra-putrinya, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Jiwa Surya Negara, Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati, Gusti Raden Ajeng Ancila Sura Marina Sujiwo, dan Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo melakukan tradisi brobosan, yakni berjalan di bawah peti jenazah ayah mereka. Begitu juga istri Mangkunegara ke-9, Kanjeng Putri Mangkunegara ke-9. Tentunya kita nanti menunggu dari keluarga besar siapa yang akan kemudian mendapatkan supaya amanah untuk melanjutkan perjuangannya beliau, dan itu kami berharap ini jangan sampai kemudian tidak ada
terus-menerusnya, karena apapun ini juga bagian dari salah satu sumber kebudayaan Jawa juga. Usai dijalaninya tradisi berobosan, peti dimasukkan ke dalam mobil jenazah dan diberangkatkan ke pemakaman Astana Girilayu dengan pengawalan mobil TNI dan Polri. Selama prosesi pemberangkatan jenazah diiringi gending ketawang, sedangkan pada prosesi pemakaman diiringi gending menyan kobar, gending laler, megeng, dan gending renyem. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat, pemirsa, kejuaraan berkelas dunia direncanakan digelar di lintasan utama sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat pada November 2021 dan Maret 2022 mendatang. Karena itu diperlukan adanya regulasi dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyelenggaraan acara yang akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19 tersebut. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan kesiapannya untuk menggelar kejuaraan otomotif dunia di Lombok, Nusa Tenggara Barat setelah menuntaskan pengerjaan lintasan sirkuit Mandalika pada Minggu 15 Agustus. Namun kondisi pandemi COVID-19 disebut masih mengancam terlaksananya dua acara berskala internasional yang dijadwalkan pada November 2021 dan Maret 2022. Terkait hal tersebut, ITDC dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta arahan dan persetujuan dari pemerintah pusat guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kedua event internasional tersebut. Regulasi di tengah pandemi diperlukan dengan tetap mengedepankan antisipasi sebaran COVID-19, misalnya dengan ketentuan kapasitas penonton yang diperbolehkan, serta penambahan kuota vaksinasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap penyelenggaraan kejuaraan. Oleh karena itu mungkin dengan laporan hari ini, pemerintah akan memberikan prioritas yang lebih pada Nusa Tenggara Barat karena we are racing against the time. Yes. Itu November ini kita jadi host dari World Superbike. Kita mohon dukungan Bapak Presiden dan negara Indonesia untuk nanti penyelenggaraannya. Satu, berapa audiens yang dibolehkan untuk datang di sini dengan prosedur. Nah, nanti kita juga akan dengan Pak Kapolri, dukungan Pak Kapolda dan kemudian Pak Danrem, kita juga akan menambah jumlah vaksinasi. Yang kedua, kita juga perlu dukungan mengenai kepastian untuk sponsorship fee. Yang ketiga, kita ingin kepastian untuk fasilitas yang ada di dalam medical center. Kan kita sudah siapkan itu. Nanti kita perlu perizinan untuk custom, untuk visa khusus, untuk istilahnya karantinanya juga dibantu nanti pada bulan November. Karena tanggal 12 sampai tanggal 14 November kita berkewajiban untuk menyelenggarakan World Superbike Motul di sini. Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara kejuaraan balap motor bergengsi dunia MotoGP Mandalika. Sirkuit yang dibangun memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan yang berkelok di antara keindahan alam kawasan pantai dan bukit hijau. Pembangunan sirkuit berdaya tampung 7.000 pengunjung akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta bertumbuhnya ekonomi nasional dari bidang pariwisata dan olahraga. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, ekspor produk pertanian Kalimantan Selatan yang terdiri dari komoditas turunan, kelapa sawit, karet, sarang burung walet, porang, serta komoditas hasil hutan yang berupa produk olahan kayu meningkat lebih dari 100% pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 4,97 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2020 senilai 2,41 triliun rupiah. Nah pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya Biwan Suwardi, pamit undur diri dan wassalamualaikum.
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal Z.A. bersama jajaran Forkompimda Provinsi Kalimantan Selatan melepas ekspor komoditas pertanian senilai 868,82 miliar rupiah di areal Pelabuhan Peti Kemas Trisakti Banjarmasin Sabtu 14 Agustus. Kegiatan pelepasan ekspor ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan juga merupakan momentum positif dalam menjaga kinerja pembangunan pertanian Kalimantan Selatan di masa pandemi COVID-19. Produk utama ekspor pertanian Kalimantan Selatan berasal dari turunan kelapa sawit, karet, sarang burung walet, porang, daun gulingga, dan produk lain yang berasal dari kehutanan. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal Z.A. menyampaikan hingga akhir Juli 2021 ekspor komoditas pertanian Kalimantan Selatan meningkat sebesar 106,22% dengan nilai mencapai 4,97 triliun rupiah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya senilai 2,41 triliun rupiah. Peningkatan ekspor ini tidak hanya dari nilai ekonominya, namun mencakup volume, frekuensi, negara tujuan, ragam komoditas maupun jumlah eksportir. Langsung ke pertanyaan aja. Kita ada 3 pelabuhan ekspor ya di Kalimantan Selatan dengan kapasitas ekspor yang meningkat dibandingkan tahun lalu 2020. Untuk ekspor pertanian pada tahun ini mencapai dalam year on year ya pada tahun yang tempo yang sama hari ini sudah mencapai 106% ya. Tahun lalu 2,4 triliun sekarang sudah 4,8 triliun ya, jadi 4,9 triliun sehingga melebihi 100% dari kemampuan tahun yang lalu. Penjabat Gubernur optimistis pada tahun 2024 Kalimantan Selatan dapat mencapai target Menteri Pertanian dengan meningkatkan jumlah ekspor menjadi 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2020. Namun hal tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif agar perekonomian stabil. Selain itu juga dibutuhkan kolaborasi antara petani, eksportir, dan juga pabrik dengan kemudahan fasilitas dari pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.